Penjelasan Samen Loop secara umum. Saat seseorang melakukan suatu tindak kejahatan, ada kalanya seseorang dapat melakukan beberapa perbuatan pidana sekaligus, sehingga menimbulkan masalah. Situasi ini dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana Samen Loop atau concursus, atau yang dalam bahasa Belanda ialah Samenloop-Vanstaat Barrevechten. Penjelasan Samenloop menurut gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan konkursus atau Samenloop, yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Subriyadi 2019. Setelah penjelasan secara umum dan menurut ahli, kami akan memberikan paparan materi menjadi dua, yaitu 1. Klasifikasi tindak pidana perbarengan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Penerapan peraturan tindak pidana perbarengan dalam peradilan. 1. Klasifikasi tindak pidana perbarengan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ilmu hukum pidana mengenal 3 bentuk konkursus yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut. 1. Konkursus idealis atau Endacja Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Yang kedua, konkursus realis atau Endacja Samenloop terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Yang ketiga, merupakan perbuatan lanjutan atau Voortgezette terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan di antara perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian erat sehingga rangka perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Pasal-pasal yang menjadi dasar dari gabungan melakukan tindak pidana adalah concursus idealis, diatur dalam pasal 63 KUHP, concursus realis, diatur dalam pasal 65, pasal 66, dan pasal 67 KUHP. Perbuatan lanjutan, Voortgezette handeling. Hal ini diatur dalam pasal 64 KUHP. 2. Penerapan peraturan tindak pidana berbarengan dalam peradilan. A. Sifat-sifat concursus atau perbarengan tindak pidana. 1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Berkenaan dengan pemidanaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal 4 stelsel atau sistem dalam concursus, yaitu 1. Absorpsi stelsel, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat. 2. Cumulative stelsel, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu semua dijatuhkan. 3. First Corte absorpsi stelsel. Dalam First Corte absorpsi stelsel ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambahkan dengan 1/3-nya. 4. Gematik de cumulative stelsel. Dalam stelsel ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana. Akan tetapi, jumlah daripada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat, dan ditambah 1/3-nya. Kesimpulan, konkursus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dikenal dalam 3 bentuk sebagaimana yakni konkursus idealis pasal 63 KUHP atau suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Perbuatan berlanjut pasal 64 KUHP atau tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dan konsensus realis, pasal 65 KUHP, atau beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana, atau tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan. Penerapan dalam peradilan suatu perbarangan tindak pidana atau konsensus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dua stelsel, yaitu pertama, stelsel absorpsi atau ketentuan yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan. Kedua, stelsel akumulasi atau perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan diolah menjadi satu pidana.